Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada perkuliahan siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai kisi-kisi UAS ya. Jadi kemarin ada yang nanya untuk UAS-nya ya. Mengenai UAS, kira-kira apa nih yang mau ditanyakan untuk UAS pemrograman mobile? Jadi langsung saja apa yang perlu ditanyakan. Ya, saya share dulu. Ya, jadi untuk UAS-nya sebetulnya lebih kepada mengerjakan materi yang punya IDN ya, modulnya IDN. Soalnya dan ini masih ada waktu sampai dengan 3 hari. Untuk aplikasinya yang contoh yang dari saya ya, silakan diinstal. Jadi ini sebetulnya waktu tahun berapa ya bikin aplikasi Android dasar, udah lama. Kemudian saya coba upload di Play Store dengan harapan untuk contoh sih sebetulnya. Saya lupa uploadnya tanggal berapa. Nah, terus untuk source code-nya juga saya lupa tuh taruh di mana. Akhirnya saya bikin ulang, saya share. Bikin ulangnya nggak semua, kebetulan waktu itu saya sudah ada aplikasinya, namanya nama projectnya Basic Collection Android Application. Jadi semua materi-materi yang di modul itu dijadikan satu. Nah, hanya saja nih banyak errornya yang ketika dibuka di Android versi sekarang banyak errornya. Jadi saya copy paste lagi, saya buat lagi di Android yang versi baru ini. Jadi intinya nanti kurang lebih hampir sama dengan yang di Play Store ya. Nah, kalau memang ada perbedaan, nggak ada masalah. Yang penting intinya adalah kalian nanti bikin yang ada di IDN. Kita coba buka dulu materi yang IDN. Nah, memang ini versi yang tahun berapa ya? Jadi ini dulu yang mengajarnya ini kita dari Fakultas mengundang dari Linux Studio untuk mengadakan pelatihan di untuk seluruhnya maksudnya. Jadi
terutama mahasiswa kita. Jadi kita mengundang pembicara pemateri di luar ya, dan kebetulan nih masih muda-muda yang materi tahun berapa ya saya lupa. Sekitar tahun 2017 kayaknya, 2017 2016. Jadi ini modul ini, materi ini di tahun 2016 ya, mungkin ada beberapa perbedaan sedikit ya mengenai penerapan di Android Studio-nya. Ini dulu waktu masih pakai Android Studio versi berapa ya? Ini dulu tampilannya masih seperti ini. Nah, jadi silakan dipelajari dari materi-materi tersebut, nah terus dijadikan satu. Ya, saya akan kasih contoh untuk outputnya ya. Outputnya udah ya. Outputnya udah kan ya, diinstal ya. Nah sekarang gimana cara bikinnya ya? Oke. Nah cara bikinnya saya buka dulu, share dulu untuk Android Studio-nya. Ini yang saya buat ulang. Nah, ini yang saya buat ulang. Nah ini yang lama. Ini yang lama masih banyak error-errornya. Jadi ya udahlah, daripada lama benerin errornya banyak, mendingan bikin baru kan. Bikin lagi, software-nya udah ada kan, tinggal aplikasi yang ini. Oke, saya langsung aja berarti yang barunya ya. Ini saya close aja ya. Yang lama saya close karena nggak bisa jalan. Nah kalau yang baru, yang perlu kalian perhatikan kalau misalkan membaca Android Studio ya, source code-nya, awal mulanya itu ada di Android Manifest. Nah terus di sini kalau kita mau ganti ikonnya ya, nah gantinya di sini. Nah nanti kita sama-sama ganti ya. Bikin dulu vektornya di sini. Gambarnya. Ini masih bawaannya. Mid-map launchernya masih bawaan mid-mapnya. Nah terus mana dulu yang pertama kali dijalankan? Pertama ada splash screen. Splash screen yang pertama kali dijalankan sebagai launchernya. Jadi ini di Android Manifest itu yang pertama kali dijalankan adalah splash screen. Nah ini bisa Ctrl B di sini lewat sini atau bisa Ctrl klik. Di sini ada source untuk splash screen-nya. Splash screen ini yang perlu diperhatikan ada tambahan looper titik get main looper. Nah kalau ini dihilangin, jadi ada error di handlernya. Handlernya itu nggak error sih, jadi deprecated. Deprecated itu artinya, nah sebelumnya kan ini saya nggak ada loopernya ya. Deprecated itu artinya sudah lewat atau sudah ada luas atau apa gitu ya. Nah jadi saya tambahin ini looper titik get main. Ini untuk menghindari deprecated. Sebenarnya nggak ada masalah sih deprecated juga karena masih bisa jalan. Nah, ini di screen ini berjalannya selama 3 detik. 3000 itu 3000 mili ya. Ini 3 detik. Nah untuk splash screen sebetulnya banyak tutorialnya di internet juga ya. Ini hanya salah satunya saja. Kalau splash screen yang ada di IDE itu berbeda dengan yang ini ya.
berbeda dengan ini. Nah, ini saya ngambil yang simpelnya saja. Jadi ini layoutnya. Nah, ini saya layoutnya bikin seperti ini. Nah, kalian bebas untuk splash screen, layoutnya bebas. Mau seperti apa? Nah, saya buatnya seperti ini karena bertepatan mau 17 Agustus besok ya. Jadi saya bikin dari Clipboard, masukin fotonya ke sini, terus via download masukin sini. Nah, untuk desainnya saya masih pakai constraint layout ya. Jadi bawaan Android Studio-nya, jadi pertama kali muncul layout, makanya constraint layout. Kalau constraint layout kan enak sih sebenarnya, tinggal drag and drop aja ya, cuma paling yang agak susah tuh gimana supaya ini pas di atas gitu ya. Nanti bebas aja kalau mau pakai linear layout boleh, pakai constraint layout boleh, pakai relative layout boleh. Nah, karena kalau constraint layout itu kan tinggal drag and drop ya di desain ini, jadi ya shortcut-nya ngikutin ya, shortcut-nya ngikutin. Beda lagi kalau kita pakai relative layout atau linear layout, kita harus paham dulu shortcut XML-nya ya, supaya posisi atau layout-nya sesuai. Oke, itu mengenai splash screen. Ada yang ditanyakan mengenai splash screen? Ya, saya harap semuanya sudah bisa bikin splash screen. Ini contoh splash screen. Pak, Ya, gimana? mau nanya Pak, itu kalau mau ngubah warna progress barnya tuh pakai apa Pak? Oh ya, progress bar. Dulu saya pernah ngetik lagi ya. Dulu pernah saya ubah. Nah, cuma untuk yang sekarang kita coba ya. Saya juga lupa sebenarnya untuk ganti warna. Kita coba kalau enggak ya udah warna gini dulu aja. Ada sih caranya. Ada caranya. Nanti khusus yang progress bar itu ada ya di materi selanjutnya aja ya, di pemrograman mobile 2. Jadi kalau progress bar kan ada yang lingkaran, ada yang horizontal gitu kan, terus ada yang animasinya, nanti kita khusus deh. Soalnya kalau yang sekarang ini yang bawaannya aja dulu deh, saya juga lupa cara gantinya. Nah, kalau background kan ganti background warnanya ya. Nah, berarti foreground kali, ada nggak foreground? Nah, cuma kalau foreground akhirnya kayak gini, jadi nyelutup tadi mana ya? Tuh hitam semua. Jadi ya udah, Tutup ya Pak ya? ketutup. Kalau ada yang bisa nggak apa-apa. Jadi memang khusus untuk progress bar ini nggak saya apa-apain, apa bawaannya aja gitu. Nanti ada khusus untuk progress bar, pembahasan mengenai progress bar. Ya Pak, makasih Pak. Terus ada lagi? Ya, jadi ini bikin simple aja lah ya, screen, karena kita nanti ada khusus di semester depan ya, sebentar lagi sih, bulan depan kita udah masuk semester genap. Tapi udah semester ganjil, udah masuk semester 5 ya. Jadi nanti di materi berikutnya kita lebih kepada desain UX yang menarik ya, kemudian kita terapkan ke aplikasi game, ke aplikasi umumnya lah gitu. Dan nanti kita akan bahas setelah saya menjelaskannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai screen? Ini contoh aja. Kalau ada yang desain yang lebih bagus lagi, ya silakan ya. Desain ya. Karena gimana pun juga kalau aplikasi Android itu tetap yang dilihat sama orang-orang yang install itu atau klien itu atau user itu desainnya kalau menarik bagus dia akan tarik. Oke, nah display screen di sini ada ini jangan ketik manual nanti ya. Kayak ini saya coba hapus dulu. Saya kasih tahu caranya, ini jangan sampai manual.
Karena seperti di Netwin ataupun di Android Studio itu kan udah ada fasilitas kontrol spasi ya, udah ada fasilitas library-nya kan. Ini kan berarti tinggal ini handler gitu kan di kanan. Terus, nah kalau di sini kan ada garis tuh, berarti kan deprecated. Nah, deprecated kita panggil looper titik get main looper. Nah, terus di sini titik post delay. Nah, terus ini new runnable. Nah, ketika pilih runnable, dia otomatis. Nah, otomatis dibikin run-nya kan. Ini kasih titik koma belakangnya. Terus ini koma 3000. Nah, kalau kita lihatnya di tutorial buku, kelihatan kan ada tulisan delay list. Nah, kalau nggak saya jelasin di video seperti ini kan apa namanya? Pasti diketik kan delay list kan. Padahal delay list nih aslinya nggak ada ya. Kita cuma ngetik 1000 gitu kan atau 3000 kan aslinya nggak ada gini kan. 5000. Nah, delay listnya kan keluar sendiri. Nah, kalau kita lihatnya di buku atau ebook diketik ya sesuai dengan yang ada, padahal mah dia ngasih keterangan ya di Android Studio-nya. Terus tadi yang viewable juga kan apa yang runnable, maksudnya yang runnable juga si public void run-nya keluar sendiri otomatis ya, jadi jangan manual. Nah, kemudian yang di running-nya apa gitu kan, yang di running itu, nah kalau di saya udah nyiapin namanya button menu ya. Jadi yang tadi main activity, yang main activity bawaannya ketika dibuat ini saya masih kosongin, nggak diapa-apain. Nah, berarti ini manggilnya intent, kontrol spasi, intent lagi boleh. Harus new, bikin objek new intent, gitu kan. Nah, ini bisa pakai get application content. Kita pakai get application context maksudnya. Get application context. Get application context itu kelas dari kelas flash screen ke button menu. Kelas. Ini intent itu apa ya? Kalau di Java itu kan manggil kelas lain ya. Memanggil layar lain ya. Seperti itu. Bisa pakai get application context atau bisa pakai disk. Bisa pakai disk nggak ya? Ya, bisa pakai disk. Oh, bukan disk ya, berarti splash screen disk. Splash screen disk. Jadi ada dua cara, splash screen disk atau tadi get application context. Oke, kita pakai yang get application context dulu. Seperti itu. Jadi dari sini misalkan kita buat 3 detik aja, selama 3 detik sudah selesai, nanti masuk ke sini button menu. Nah, di sini button menu ini lah yang nanti keluarnya ini tahap apa tablet. Nah, ini keluarnya ya. Seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti malam. Iya. Ada zikir pahlawan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Di Nanggila. Ini orang kadangnya kurang paham aja.
Oke, lanjut. Jadi nanti ini desainnya. Nah, di desain inilah saya ini pakainya button ya. Jadi ini karena sudah waktunya juga sudah mepet, jadi saya pakai yang simple. Tadinya saya pakai yang agak bagusan gitu desain menunya. Nah, ini saya pakainya button. Ininya pakai scroll view. Scroll view itu nantinya bisa di scroll ke bawah kalau si buttonnya banyak gitu, bisa di scroll. Nah, terus ini buttonnya ada di linear layout. Oke, seperti itu untuk desainnya. Oke, ini saya space itu saya close. Nah, selanjutnya yang perlu dibuat di button menunya ya. Jadi, oke, di sini nama variabel nggak jadi masalah kalau sama ya. Maksudnya gini, penamaan variabel di button menu di Java button menu di kelas Java button menu sama dengan yang di layoutnya. Ini kan button spinner, ini button spinner sama, nggak ada masalah. Tapi biar nggak bingung boleh ininya beda. Kalau mau coba saya ganti pakai refactor. Kalau mau jangan sama biar nggak bingung. Jadi nanti yang ini misalkan MQ button spinner. Jadi yang MQ button spinner tuh khusus untuk 3 kelasnya. Nah, yang si button spinner yang ini punya desain. Ya, jadi harap diperhatikan ini dari mana sih sebenarnya, ini tinggal diklik aja. Kontrol klik kiri ya. Dari ini desainnya. Jadi buat dulu desainnya ini. Kalau pakai linear kan tinggal dibikin baris aja ya. Dibikin baris. Ini teks namanya layout width tuh panjangnya match parent, ngikutin parennya, ikutin ibunya ya. Ngikutin orang tuanya, ikutin apa ya layout dasarnya. Nah, kalau ini padding 16 dp nih jarak atas bawah kanan kirinya. Nah, di sini karena di aplikasi sebelumnya ada apa namanya gambar ya, ini cara masukin gambar. Oke, kalau misalkan gambarnya nggak mau di atas, pengen di bawah, nggak apa-apa. Misalnya yang menu pop up mau di bawah, nah berarti ini tinggal ganti aja labelnya, kontrol spasi pilih yang button. Di bawah kan? Nah, contoh, terus yang spinner nggak mau di atas, hanya di kanan atau di kiri. Itu. Ini kan di kiri. Ya, terus yang ini satunya maunya di kanan. Tapi harus konsisten ya. Kalau mau ke kanan semua, ke atas semua, bawah semua jangan. Jangan ada yang di atas, di kanan, di kiri, di bawah ya. Jelek kelihatannya. Jadi ini contoh cara bikin supaya icon atau gambar di buttonnya pengen di atas, nanti pakai drawable top. Kalau pengen di kanan, pakai drawable right. Kalau di kiri pakai drawable dan seterusnya. Contoh ya, ini contoh. Jadi, kalau nanti kalian bikinnya harus sama. Di atas semua, bawah semua, kiri semua, kanan semua. Oke, nah jadi yang ini nanti diganti saja ya, karena ini kan source code-nya warisan zaman dulu ya, waktu saya buat tutorial tahun 2018 bikinnya kayak gitu. Ini ganti aja yang BPM-nya singkatan pop-up menu ya. Nah terus ini kan dibikinnya manual, ini kan dibikin manual. Oke, saya coba hapus dulu semua ya. Saya hapus dulu semua.
Ya, kalian ngerti urutan bikinnya kayak gimana gitu kan. Saya kosongin dulu semuanya. Jadi ini saya hapus. Di komponen boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Yang penting pakai bahasa Inggris. Nah, ketika bikin activity baru kan seperti ini ya. Cara bikin activity baru ada yang belum bisa. Saya contohin lagi. Ini saya ulang lagi aja deh. Saya ulang lagi. Ya, misalkan nih saya hapus dulu ya. Apa namanya? Saya jelasinnya dari sini aja ya. Soalnya kalau bikin project baru lama loadingnya. Jadi saya ngapus nyontohin bikin kelasnya dari sini. Kayak misalkan nih saya hapus lagi nih menunya. Jadi kalau ngapus kelas ya, kalau pengen semuanya kehapus, si data kelas kehapus, terus layoutnya kehapus, pakainya refactor ya. Klik kanan, refactor, ini caranya. Hapus nggak ya? Masih ada sih. Masih ada. Nah, refresh. Tapi nggak bisa diklik ini, nggak bisa dibuka. Ininya masih hapus manual aja ya. Ini kok masih ya, harusnya hilang. Udah di refactor masih ada. Button menunya masih ada ya, harusnya hilang ya. Harusnya hilang. Aku nanti saya bikin dari project copy aja deh, nggak apa. Nah, ini aneh. Nah, ini coba saya close dulu project. Harusnya hilang kok, masih ada ya. Nah, sampai dengan hari ini ada yang sudah mengerjakan sampai berapa persen gitu? Halo? Sampai dengan hari ini udah sampai mana progresnya? Belum, Pak. Baru baca-baca e-booknya dulu, katanya. Ya, kalau pemrograman nggak cukup dibaca e-book ya. Malah bingung. Langsung praktekkan aja. Langsung praktekkan. Kalau memang perlu di print. Cuma memang lumayan halamannya. Nah, nanti Bacanya intinya doang sih. Oh ya. Oke. Jadi sebetulnya yang diharapkan dari UASnya itu sebetulnya mempelajari yang dari modul IDN itu ya. Mempelajari dari IDN. Modul IDN itu terus dijadiin satu. Jadiin satu. Itu sih sebetulnya. Saya coba cek dulu kok. Berarti saya hapus. Masih nyangkut ya. Udah hilang sih di sini. Coba saya buka lagi. Open project lagi.
Jadi gimana nih? Mau dibikin tutorialnya dari awal atau gimana nih? Nah ini nggak ada ya, bilang si menu buttonnya tadi namanya apa, button menu ya. Sekarang kita bikin. Kalau bikin activity baru berarti kan klik kanan di sini. Nah, terus pilih new activity, terus pilih yang empty. Itu istilahnya ya. Nah, ini ya button. Itu ya, yang saya share screen masih kelihatan kan ya? Masih Pak. Oke. Nah, ini memang agak lama ketika bikin activity baru. Dan kalau nggak connect internet juga masih bisa ya. Kalau nggak connect ini bisa. Oh ya, lumayan berapa menit untuk ininya nggak ada error gitu. Seperti itu sih. Jadi ya Android Studio seperti itu. Ya, jadi tadi cara bikin activity baru tuh di kanan di sini. New activity baru. Nanti kalau buat latihan kalian kalau pengen nyoba yang ini ada basic activity, ada button navigation dan lain-lain, silakan. Oh ya, satu lagi ya, kalau di Android Studio yang baru, jangan lupa dirubah desain yang ada di sini. Di Values ya, di Values, di Themes itu bikin seperti ini, Theme app compact like no action bar. Dibikin action bar supaya si tampilan button terutama dan yang lain-lain nggak ada trendnya ya, bawaan dari Android Studio dan bisa kita custom. Seperti kita contohnya kalau waktu bikin button dasar ya seperti itu kan ya. Di theme sama di theme satunya theme app compact like no action seperti itu. Oke, ini masih loading. Nah, kita bisa langsung didesain. Jadi kalau mau sambil desain, sambil nunggu ini selesai, ya, masih bisa harus. Ini kita kecilin aja. Cek di split. Ya. Nah, di sini saya contohnya itu pakai scroll view ya. Scroll view. Nah, ini berarti ganti. Langsung ganti aja scroll view. Terus width-nya transparan, height-nya transparan gitu kan. Nah, terus nanti di sini kita bikin linear layout gitu kan. Transparan atau content. Transparan, dan nanti orientasinya vertikal. Dan kita bikin button-buttonnya di sini. Ya, saya saranin sih bikinnya loading gini aja ya, supaya melatih kalian untuk supaya bisa lebih memahami nanti penggunaan XML. Ini misalkan button operator.
bikin pastikan gambar-gambarnya tersedia dulu ya, di copy dulu di sini. Sudah tahu kan caranya copy gambar. Copy dulu gambarnya. Nah, cuma tadi saya hapuskan pakai refactor jadi hilang semua ya gambarnya. Oke, misalkan yang tadi saya copy lagi. Hilang KB gambar ya. Di refactor. Ikutan kehapus. Jadi saya copy gambar dulu. Kalkulator terus ya kalau mau refaktor hapus hati-hati ya, barangkali nggak bisa balikin ya, asal ngapus aja nanti nangis ya. Kecuali kalau udah backup, jadi di backup dulu aja, backupin baru nanti hapus ya, asal hapus ya. Oke, saya coba copy sebagian dulu karena hapus semua ternyata. Nah, ini kan ID itu nama ya. Nah, terus kita kasih nama dulu, teksnya operator. Variable bottom. Seperti itu. Nanti ke bawahnya tinggal di copy aja ya, di paste. Seperti itu ya. Nah, ini kalau ini kan urutannya bebas ya. Saya balikin lagi yang tadi copy. Oh ya, mengenai gambar, saya ini ngambil gambarnya dari apa namanya icon arsip ya. Ini kalau merah gini berarti gambarnya belum ada di sini. Oke, berarti ini belum ada gambarnya berapa nih? 1, 2, 3.
Oke, kita copy dulu yang tadi belum ada gambarnya. Masih ada 3 yang belum ada gambarnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan bisa sambil bertanya ya. Yang error 1, 2, 3, 4. Itu errornya karena nggak ada gambarnya ya. Tadi saya copy dari Windows Explorer, nah terus saya paste di sini. Oke, sekarang udah ada semua. Ini gambarnya nggak kelihatan. Oh, belum ada. Saya ganti ke atas semua aja gambarnya. Konten. Terus gambarnya saya ganti ke atas. Nah ini kalau hurufnya kecil ngaruh nih, nggak keluar. Sensitif ya. Kalau misalkan ya tadi kan kayaknya kecil, nggak nongol ikonnya. Dia harus yang top gede. Oke, ada yang mau tanyakan mengenai desain ini dulu deh. Menurut ini saya ganti ke. Nah, kalian nanti bebas, boleh di bawah, boleh di kanan, boleh di kiri. Oke. Selanjutnya kalau ini udah selesai, nah ini ada error. Oh, udah reda ya, udah hilang errornya. Nah, selanjutnya kan kita buat deklarasi dulu di sini kan. Deklarasikan dulu. Biar nggak sama, dibuat aja yang view BTN gitu, datanya jangan sama dengan yang nah di sini gitu kan. Kalau mau sama juga nggak apa-apa. Kalau mau sama juga nggak apa-apa. Aman variabel. Ya maksudnya biar nggak bingung aja. Nah, ini kalau merah kan karena tadi saya nggak punya copy paste kan. Ini tinggal di import aja, di import buttonnya kan belum ada. Import class, nambahin widget button. Itu, nah nanti ini inisialisasi. Ya. Ini penamaan inisialisasinya ya.
inisialisasi variabel komponen maksudnya. Seperti ini. Jadi harus diinisialisasi dulu. Kalau enggak nanti error ya. Bikin objek baru. Nah yang ini itu ngambilnya dari sini. Karena kita mau ngeklik si buttonnya kan sekaligus bikin implement action listener. On klik dulu ya, on klik listener. Nanti ada minta tambah implement method, klik aja pilihan on. Nah, kita panggil nama tiap buttonnya ya, misalkan MQ button spinner set on click listener, ininya this, dan seterusnya sampai bawah. Itu artinya ini nanti button-button ini yang akan kita gunakan terus. Nah terus di sound on click-nya kita panggil V ini kan komponen view ya, view komponen view. If view sama dengan MQ spinner, maka buat start activity baru. Start activity ini kan langsung new intent get application context, get application context ngambil kelas ini koma ke kelas mana gitu kan, ke data kelas mana, nanti kan kita mau buka yang ini spinner. Nah berarti buka yang spinner titik kelas dan seterusnya sampai bawah. Dan seterusnya. Nah, terus di sini ketika keluar ada alat dialog. Nah, ini belum diimport. Ini diimport aja. Import kelas. Import kelasnya pakai yang Android Text. Ini saya bikin namanya button dasar ya, bukan button menu. Ya udah. Button dasar. Harusnya button menu maksudnya sih. Menu maksudnya ya. Ini import class. Jadi ini ALT insert ya. Tadi ALT insert terus pilih import. Seperti itu. Ya kemarin nanyanya kan, Pak gimana cara bikin menu? Ada yang nanya. Ini cara bikin menunya. Kita jalankan. Kita jalankan. Ini sudah pakai HP saya.
Tes. Sekarang ada suaranya? Ada, Pak. Oke, ini saya berarti ngambil dari HP suaranya. Oke, kita lanjut. Lanjut lagi. Jadi yang tadi nyampe refaktor ya. Nyampe refaktor. Suaranya suka hilang ya, kenapa ya? Ya, ini barangkali kalian ada kasus untuk hapus file, rename file ya. Tapi di Android Studio kok nggak langsung ya. Harus di close dulu projectnya. Kalau di close, udah ganti. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai menu? Nah, saya jalani dulu ya, saya jalani. Tapi tetap outputnya nanti minimal yang saya kirim link Play Store-nya ya. Nah, kalaupun mau ada tambahan menunya ya lebih baik. Minimal ya seperti inilah. Nah, cuma yang di sini yang operator sama menghitung luas dan keliling persegi panjang belum saya buatin. Tapi kalau yang di Play Store kan udah ada ya. Nah, cuma kalau yang Play Store yang menghitung luas dan keliling segitiganya yang nggak ada. Nah, ini saya sedang running. Menunggu. Oh ya, rencananya saya di semester depan nanti ada 10 orang yang ikut di kelas ya. Jadi blended learning namanya. Blended learning itu ada yang ikut online, ada yang ikut offline. Offline-nya 5 atau sampai 10 lah. Nah, jadi nanti saya akan mempraktekkan itu untuk sebagai contoh untuk dosen-dosen yang lain karena permintaan dari yayasan terutama ya supaya e-learningnya itu blended, ada yang ikut kuliahnya tapi nanti ikut direkam juga masa depan. Nah, nanti mungkin kalau buat contoh berarti kita lebih awal perkuliahannya. Misalkan di jadwalnya contoh tanggal 3 September misal, kita ya, tanggal 1 September ini sudah mulai perkuliahan untuk contoh. Ya masih Gradle ya, lama juga ini Gradle terus. Emang semester depan udah boleh pakai kampus, Pak? Semester depan ya nggak banyak-banyak, paling 10 orang. Terus tetap mengikuti prokes ya. 5 atau 10 lah ya. Jadi tapi kita nanti mengkondisikan saja kalau memang dari kampus yang oh ya nggak apa-apa kan sebetulnya permintaan untuk blended learning itu dari yayasan sih terutama ya. Yayasan supaya e-learningnya itu direkam juga ini peserta kuliahnya gitu. Ikutin di kelas gitu nanti dosen direkam, peserta atau mahasiswanya direkam. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masih Gradle. HP-nya dipakai. Nanti kalau sudah selesai ngajar ya. Ini ya kita sambil nunggu runningannya jalan. Coba
Ini kita ganti ya. Jangan. Nah, kita ganti ikonnya. Misalkan saya ngambil icon dari ya. Bebas ya, gambarnya bebas aja lah ikonnya. Nah, misal saya ambil gambar icon dekat Android. Oh, ini udah jadi nih, bukan? Oke, nah ini kan hasilnya ya. Cuma nggak tahu ada yang ini yang ada di studio model sekarang. Nah, ini scroll view-nya enggak belum berfungsi soalnya si buttonnya masih muat menunya. Kelihatan nggak yang saya share? Kelihatan kok. Kelihatan. Nah, yang operator sama menghitung luas dan keliling persegi panjang belum ada. Nah, kalau spinner udah pilih buah misalnya. Cuma kok ini di bawah ya, harusnya di atas. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, terus ini back di atasnya belum ada, kita nanti benerin. Ini menu. Nah, ini menghitung segitiga 10 sama 4. Papa, kenapa mau bawa itu tutup yang dari galaksi? Minta tolong kakak aja. Nah, ini back yang di atas belum ada. Ya, seperti itu. Intinya outputnya kurang lebih hampir sama dengan yang saya kirim. Ikonnya ganti ya, ikonnya jangan bawaannya Android. Oke, saya akan coba ganti icon dulu. Nah, berarti kita Dari galaksi. di map kita ganti gambarnya. Mau saya copy fotonya. Copy dulu. Gambarnya saya copy dulu di sini. Pilih asetnya, kita ganti.
Saya pakai ini gambarnya ya, coba. Ini di override aja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kan kalau di apa namanya di Play Store yang udah jadinya kan ada back ya, ada back. Nah, gimana supaya ada tombol back kan? Nah, berarti ketika sudah masuk menu, nah misalkan dari sini ya, dari sini masuk ke menu gitu kan. Nah, di parent activity-nya ini ke button. Seperti itu. Ini semua. Jadi balik lagi ke menu gitu. Itu sih. Komen activity sih belum dipakai ya. Oke, kita coba running. Kita cek apakah ikonnya sudah ganti, kemudian ada tambahan back menu. Ya silakan jika ada yang mau ditanyakan ya. Hari Kamis cukup kan ya waktunya? Kamis dikumpulkan. Supaya nanti Jumat bisa saya koreksi langsung. Paling enggak Senin udah direkap semua nilainya paling lambat. Insya Allah Pak, Kamis juga Pak. Sekarang kan Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cukup dah 4 hari. Hanya saja kalau saya jelasin lagi satu-satu kan lumayan banyak ya. Nah, nanti yang perlu kalian perhatikan mengenai custom list view ya. Custom list view, nah ini kan bikinnya sekalian dengan si XML-nya ya. Nah, nanti tambahannya itu custom adapter. Custom adapter tuh dibikin kelas Java baru. Ya, bikin kelas Java baru. Nah, ini extend base adapter yang ini nih nggak diketik manual, yang get count, get itemnya. Jadi sesudah di extend base adapter nanti langsung implement gitu. Ini udah jadi, kita cek. Ya coba dulu aja lah, kita nanti bahasnya pas masa depan ya. Ulang. Oke. Nah, ini skor view-nya udah jadi nih. Belum saya share ya.
Nah, silakan galeri foto. Nah, ini galeri foto. Itu Bu Ella, Bu Ella. Bu Ella itu Bu Ella. Ini Jam melihat. Oh, gus abis. Jomot sih. Kampus. 36 menit. Kuota aing streaming. Jambu air. jambu air. Nah, cuman yang backnya nggak kelihatan ya. Kursihannya itu sama. Sampai kuku hanya roplok. Back yang di atasnya belum kelihatan ya. Kuku. Nyatu. Kandi. Ya, soalnya ya Pak JGR kan. Back yang di atasnya belum kelihatan. Tadi coba dikotak-atik aja ya. Caranya kayak tadi sih bener sih harusnya. Ini kalau mau keluar, nggak ada konfirmasi. Ini ada suaranya ya. Yang ada suaranya itu mana ya tadi ya? Custom dispute. Apel. Apel. Loh, saya kliknya apel keluar alpukat. Durian. Durian. Nah, ini masih salah ini. Ini masih salah. Strawberry. Saya kliknya strawberry keluar alpukat. Jambu air. Tapi suaranya udah bener jambu air. Memang keluar detailnya alpukat terus. Ya, silakan. Nah, ini saya cuma contoh untuk menu ya, menu. Jadi nanti outputnya ya minimal yang di pasture. Tadi masih salah, belum sesuai. Oke. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup atau diakhiri? Kalau nggak ada, saya siapin absensi dulu. Absen. Oh iya sekarang bukan Mbak. Bayar sama itu dia gampang makanya ayah bisa punya uang maksudnya bagian adminnya kan udah ada sendiri ngendap di sini udah ada. Oh, abang ngambil di kendapan itu Pak. Iya, itu dari sini. Oh, Bukan kalau bisa skip
Oke, silakan isi absen dulu ya. Isi absen, terus kita foto bersama dulu. Ini pekerjaan terakhir. Live coding. Pekerjaan terakhir ini. Lihat saya. Silakan aktifkan dulu videonya. Kita foto dulu. Oh ya, satu lagi. Ini mungkin nanti kalau misalkan kita mau di-upload ke Play Store ya. Saya jangan lupa itunya aja. Kalau di Play Store itu memang apa namanya harus bayar di awal sih ke Google Play-nya, akun Google Play-nya. Ini saya salah satu contohnya. Oke. Sebelum saya akhiri ini saya jelasin sedikit mengenai Play Console ya. Kalau dulu berapa ya dulu tuh ya? Kalau di rupiah itu sekitar 600.000. Berapa dolar ya? Lupa saya daftarnya. Nanti Play Google Play Console-nya. Nah, memang saya juga sebetulnya belum update ya. Ini baru nyobain satu. Nah, ini kita bisa lihat yang udah install ada 26. Nanti kalau aplikasi kita bagus terus mau ditambahin AdMob atau iklan, itu bisa misalkan AdMob-nya di akun Gmail yang lain. Ini khusus untuk Google Play atau mau disatuin juga bisa. Ini internetnya lagi bermasalah juga dalam sekali. Nah, ini saya kan uploadnya di sini pakai akun saya, akunnya tuh tadi namanya aplikasi jalan mobile. Ini contohnya. Jadi diupload. Sekarang bayar berapa ya? Nggak tahu sih sekarang berapa. Ya cari aja lah. Tapi bayarnya sekali doang. Bayar sekali. Oke, kita langsung aja kita akan foto bersama. Kalau nanti ketiga video dinyalakan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi ini ada tangan. Ini 1, 2, 3. Jadi yang mudah-mudahan semester depan kita nanti ada tatap muka juga yang mudah-mudahan. Saya kalau permintaan dari yayasan sih ya ada tatap mukanya juga. Oke, sekali lagi halaman kedua. Ya. 1, 2, 3. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada, udah absen semua ya. Tadi absennya sudah saya kirim di chat. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.